Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiara. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sikap sombong, merasa diri kuat dan paling tahu, dan merasa sebagai yang paling benar, justru membuat Anda, saya, serta kita semua mudah terjatuh, terpeleset karena cara hidup kita yang salah, karena kita lebih mengandalkan diri sendiri dan bersikap sombong, merasa tidak memerlukan Sang Pencipta di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, karena percaya akan penyertaan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tanpa kita sadari, Anda, saya, serta kita semua seringkali jatuh bukan karena sesuatu kegagalan yang kita lakukan, tetapi karena keangkuhan yang tetap kita pelihara dan kita biarkan memimpin di setiap lembaran kehidupan kita. Merasa diri paling penting, merasa diri yang paling mampu, merasa tidak perlu lagi berdoa, toh tidak melanggar hukum 5 perintah gereja. Yang penting setiap minggu pergi ke gereja, sisanya tidak perlu untuk berdoa. Tetapi lihatlah, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus juga mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Kita diajak, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang terus-menerus untuk segala orang kudus. Kita diminta setiap saat, bukan hanya berdoa dan memuliakan Tuhan pada hari raya yang diwajibkan. Setiap hari adalah lembaran kehidupan yang merupakan kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi sesama kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita seorang pelajar, maka tugas dan tanggung jawab kita ialah belajar dengan serius. Tunjukkan integritas Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan. Dan bagi kita yang melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga, komunitas, perusahaan, atau di mana kita dipercayakan dalam pemerintahan, kita diajak untuk senantiasa berdoa agar kita sungguh terjaga dan sadar betul bahwa Anda, saya, serta kita semua adalah anak-anak Allah yang mestinya memiliki integritas yang lebih baik sebagai orang beriman. Seringkali rasa sombong, merasa diri tidak perlu doa, merasa diri paling kuat, ada waktu kita akan terjatuh. Kita akan terpeleset karena kita tidak bersenjatakan doa. Kita tidak bersenjatakan Allah yang menjadi andalan hidup kita. Lihatlah, Paulus dengan tegas menekankan, berdoalah agar Anda, saya, serta kita semua berani untuk mewartakan rahasia Injil. Berdoalah supaya Anda, saya, serta kita semua menyatakannya dengan berani
sebagaimana semestinya kita harus berbicara dan melayani. Seringkali mengungkapkan kehebatan Anda, saya, serta kita semua di dalam pelayanan justru akan membuat kita terjatuh. Karena tanpa sadar, ketika kita mengungkapkan, kita menjadi sombong, merasa diri paling penting, hingga akhirnya orang lain yang sedang belajar tersakiti hatinya. Padahal pelayanan yang benar ialah pelayanan yang untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang menjadi bagian dari kita, agar kita benar melakukannya, kita lakukan untuk Tuhan. Agar apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab serta pelayanan kita tidak mudah tersakiti. Kita tidak mudah dibakar oleh api kecemburuan dan kebencian hanya karena ada orang lain yang lebih baik dari kita. Injil suci menurut Lukas pada hari ini memberikan gambaran yang begitu menarik. Di sana dikisahkan bahwa orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan memerintahkan agar ia pergi dari tempat ini agar tidak dibunuh, dengan nada mengancam, karena sebetulnya bukan karena Herodes yang hendak menghabisi, tetapi karena mereka yang merasa tersaingi karena adanya pendatang baru yang lebih berkualitas, yang lebih mampu membuat banyak orang semakin dekat kepada Tuhan. Kebencian yang dipelihara akan membuat suatu komunitas, gereja yang hidup menjadi tidak sehat. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merefleksikan. Jangan sampai kita sebagai seorang yang beriman masih menghidupi sifat-sifat orang-orang Farisi ini. Ketika ada orang baru, ketika ada yang berbeda, lantas kita menganggap sebagai ancaman atas posisi kita. Jika tidak ingin terancam, maka melayanilah dengan kualitas, bukan menyingkirkan pendatang yang lebih baik dari kita. Jangan sampai kita seperti bangsa pilihan yang selalu menolak ketika dikumpulkan, yang selalu menolak ketika dinasehati, ketika diingatkan untuk kembali menyadari bahwa sebagai seorang pewarta yang terutama adalah memuliakan Tuhan, bukan mencari-cari kesalahan pelayan yang lain, bukan mencari-cari utusan yang lain untuk disingkirkan. Kadang tanpa sadar kita mencari kelemahan dari sesama kita untuk menjatuhkan. Kadang kita menceritakan kehebatan-kehebatan masa lalu kita agar mereka yang lain bisa senantiasa memuji dan menganggap kita paling hebat. Yesus mengingatkan kita pada hari ini bahwa Allah mengendaki pelayan-pelayannya mengumpulkan dan bukan mencerai-beraikan. Injil suci menurut Lukas menghadirkan Yesus yang mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Murnilah di dalam pelayanan. Jika ada yang lebih baik, bersyukurlah, puji Tuhan. Karena semakin banyak orang bisa dilayani dan menjadi lebih dekat daripadanya. Menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang memuliakan Tuhan, menjadi pertanda baik ada kehidupan di dalam gereja yang hidup. Tetapi jika kita membiarkan kebencian, yang terjadi adalah perpecahan. Sebagaimana Farisi yang membenci Yesus karena merasa tersaingi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam dunia pasca kebenaran memang tidaklah mudah untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran itu. Maka
Hendaknya Anda, saya, serta kita semua di dalam hidup bersenjatakan Allah. Selalu siap, waspada, dan bersenjatakan doa sebelum kita melakukan karya, tugas, dan tanggung jawab kita. Di dalam doa kita dijaga. Dengan bersenjatakan Allah, kita senantiasa bahagia dan dimurnikan di dalam pelayanan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.